Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah dan bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingan ayah dan bunda untuk mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah dan bunda, jangan lupa untuk mengingatkan Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mintalah bantuan kepada ayah dan bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan. Anak-anak, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Berikut ini ada kisah menarik dari persahabatan Udin, Edo, dan Benny. Mari kita baca ceritanya berikut ini. Persahabatan Udin, Edo, dan Benny. Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Benny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakyak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Setelah menyimak cerita tersebut, sekarang coba Ananda jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Benny? 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan.
bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. 3. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Kerjakan pada buku tulismu. Jika sudah selesai, fotolah hasilnya dan kirimkan pada WA Group. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membuat ringkasan. Tahukah Ananda bagaimana cara membuat ringkasan? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat atau menulis ringkasan. Yuk kita simak. Kita mulai dengan definisi ringkasan. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang lebih pendek tetapi lengkap. Nah, apa saja sih langkah-langkah membuat ringkasan itu? Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah membaca teks asli. Jadi, langkah pertama adalah kalian membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Dengan membaca, kita dapat mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas. Lanjut ke langkah kedua, adalah menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf. Langkah kedua ini, kalian menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf teks yang akan diringkas. Jadi, setelah kalian membaca teks dengan teliti, kalian harus menentukan gagasan pokok di setiap paragraf itu. Langkah yang terakhir, nah ini adalah langkah yang ketiga, adalah membuat ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah kedua tadi menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat-kalimat baru yang sesuai dengan gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat. Apakah ringkasan itu sudah utuh isinya sesuai dengan gagasan pokok atau sesuai dengan informasi penting yang ada dalam bacaan atau teks tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita perhatikan contoh berikut yuk. Jadi, ini adalah bacaan yang akan kita buat ringkasannya. Di sini judulnya adalah kerjasama dalam keberagaman, terdiri dari beberapa paragraf. Nah, sekarang kita identifikasi dulu setiap paragrafnya itu gagasan pokoknya apa saja. Nah, di sini sudah ditandai. Paragraf ke-1, gagasan pokoknya adalah teman-teman Bella berkunjung ke rumah Bella. Kemudian di paragraf kedua sudah ditandai juga, Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Itu gagasan pokoknya. Paragraf 3, gagasan pokoknya, lonceng yang akan mereka buat terbuat dari bahan bekas, atau bisa juga disingkat lonceng dari bahan bekas. Untuk paragraf 3. Paragraf 4, gagasan pokoknya adalah Upik membuat rancangan gambar lonceng, ya, yang sudah digarisbawahi. Jadi gagasan pokoknya bisa disingkat Upik membuat rancangan gambar lonceng, gitu. Kemudian paragraf berikutnya adalah mereka saling bekerja sama sesuai dengan rancangan yang dibuat Upik. Paragraf berikutnya, nah ini paragraf berikutnya adalah Lucy. Paragraf berikutnya adalah teman yang beragama Muslim ketika waktu azan melaksanakan ibadah sholat. Atau Bella, Upik mengerjakan sholat ketika azan. Kemudian selanjutnya, nah yang paragraf yang ini ya, setelah selesai sholat, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas. Nah yang paragraf terakhir, gagasan pokoknya adalah kerjasama dalam
keberagaman itu sangat indah dan bermanfaat. Nah, sekarang kita lihat ringkasan dari bacaan yang sudah kita cari tadi, gagasan pokoknya. Ini dia ringkasannya. Nah, dari bacaan tadi kita sudah bisa menuliskan ringkasannya. Berikut kalian cermati ya, ringkasan dari bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman di halaman 67 tadi. Nah, ringkasannya adalah sebagai berikut. Teman-teman Bella berkunjung ke rumah. Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama membuat lonceng angin. Lonceng terbuat dari bahan bekas. Upik membuat rancangan lonceng. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat. Setelah selesai, mereka kembali mengerjakan tugas. Akhirnya lonceng buatan mereka jadi. Nah, itu adalah ringkasannya. Mudah bukan cara membuatnya? Jadi, ringkasan ini dalam artian kalian mengelompokkan atau mengumpulkan gagasan pokok menjadi satu paragraf yang utuh. Anak-anak, sekarang silahkan buka buku siswa pada halaman 86. Pada halaman tersebut terdapat teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Silahkan Ananda baca terlebih dahulu. Jika sudah selesai membaca, maka tugas kalian adalah buatlah ringkasan cerita dari teks berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Tulis pada buku tulismu, fotolah hasilnya, dan kirimkan pada WA Group. Itulah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.